إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku, para penuntut ilmu yang kita berada di majelis yang Allah muliakan di TIS Thalabul Ilmi Syar'i Islam TV, dan kita walhamdulillah berada di antara rumah-rumah Allah, Masjid Al-Musyawarah di Ciumbeluit, Kota Bandung, tanggal 14 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 bulan 2 2023 Masehi, dan malaikat mencatat apa yang kita lakukan di sini, dan kita berharap agar ini dijadikan amal soleh yang berat di timbangan kelak. Naam. Hari ini kita akan membahas suatu yang penting dari yang paling penting, yaitu akidah, keyakinan, karena dia adalah dasar, karena dia adalah pondasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Dan dia adalah materi awal, pelajaran pertama yang mestinya tetap ada pada diri masing-masing setiap muslim. Banyak kitab-kitab akidah yang para ulama telah menuangkan ilmunya di dalam kitab-kitabnya. Ada dari yang paling ringkas, kemudian berjilid-jilid,
dan seterusnya. Di sana ada usul salasa li Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. 3 landasan pokok, dan ini sering dibahas oleh para ulama. Tiap tahun pun diadakan daurah untuk membahas kitab yang ringkas kecil tersebut namun padat isinya. Karena dalam kitab tersebut adalah untuk ma'rifatu Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dari kitab yang kecil tersebut juga tidak sedikit para ulama memberikan syarahnya, memberikan penjelasan-penjelasan terhadap poin-poin yang ada dalam risalah tersebut. Ya, kecil ya, Kutaib Risalah. Lalu ada juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini asing di telinga. Ya, kalau usul salasa para penuntut ilmu sudah sering mendengar, bahkan mungkin sering ada juga ikut ta'lim-ta'limnya, ikut daurahnya, bahkan ikut ta'lim audio. Nah, ini alhamdulillah. Ya. Mungkin suatu saat kita pun membahas risalah tersebut kembali. Ana menyangka dan mudah-mudahan sebagian dari penuntut ilmu yang hadir di sini pun sudah mengenyam kitab Usul Salasah, 3 landasan pokok. Walaupun hal tersebut juga nanti diulang lagi. La ba'sa bih, tidak mengapa. Kemudian tentang akidah, ada kitab juga yang namanya tadi Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Ya. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Dan itu merupakan penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Kutaib kecil sama ya, tipis. Ini kalau dibaca mungkin nggak nyampe 1 jam, ya kurang lebih lah. Kalau Arab nih doang. Kalau sama artinya lebih. Penulisan Kutaib ini, ya artinya latar belakangnya, penamaannya dengan Al-Wasithiyah. Dulu ada seorang qadhi, seorang hakim dari negeri Wasit, ya negeri Wasit. Apa artinya Wasit kalau kita? Penengah, ya itu negerinya ada di tengah-tengah. Allahu a'lam. Wasit. Yang qadhi ini sedang melakukan perjalanan haji. Berarti kemana? Mekah. Ya, haji bukan ke Bangladesh, bukan ke Pakistan, bukan ke India, IPB, bukan ke sana, tapi ke Mekah. Ataupun haji dilaksanakan di Karbala, tidak ada. Di Mekah, dari zamannya Nabi Ibrahim juga ke Mekah. Jadi latar belakang penulisan ini, seorang qadhi yang sedang melaksanakan haji, dia menemui Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala dan meminta kepada beliau untuk menulis tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya inilah kita. Kita ini adalah ahlu sunnah wal jamaah.
Boleh disingkat, ada yang menyingkatnya aswajah. Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang akidah salafiyah sama saja. Ya. Yang Syekhul Islam yakini. Dan beliau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menulisnya hanya dalam waktu 1 kali jalsah, 1 kali duduk ba'da sholatil asr. Ya, yang ini tentu menunjukkan bukti nyata bahwa beliau rahimahullah ta'ala memiliki ilmu yang luas, memiliki kedalaman ilmu, kecerdasan, kebeningan hati yang mengagumkan. Ya, maka tidak aneh kalau beliau digelarkan Syekhul Islam, syekhnya Islam. Taib. Insya Allah pada waktunya nanti, ya, ini kita jelaskan tidak begitu panjang lebar karena banyak para ulama mensyarahnya. Ada yang syarahnya intisarinya saja, ya, sedikit, tidak panjang lebar. Ada yang malah lebar panjangnya, ya, artinya berjilid-jilid. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ada 2 kitabnya, ya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai 2 kitab, ya, 2 jilid maksudnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala 1 kitab saja. Ada yang lagi lebih tipis, ya, dari syarahnya itu oleh Syed bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani, itu juga lebih tipis lagi. Jangan karena judulnya seperti ini terkadang asing jadi berat. Wah, beratnya pelajarannya apa sih akidah wasithiyah? Kita kan akidah Islam gitu kan. Ya. Ada juga akidah tadmuriyah. Nah, itu ada. Padahal itu menjelaskan akidah Islam juga, ya. Hanya saja memang dinisbatkan ke nama daerahnya. Ya. Mungkin kita kalau menulis akidah Cimbeluit, ya. Kalau ada yang menulis gitu kan. Naam. Dan kitab ini banyak diterjemahkan, sudah banyak, ya. Antum bila bisa miliki di marketplace, cari saja, atau ada di sini toko Wawa. Wawa ada. Silakan antum tanya, ya, ambil, sehingga tidak membuat beban ini kok berat gitu kan. Insya Allah kalau hati kita bening dan kita ringankan, ini insya Allah ringan, ya. Naam. Namun sebelum kita memasuki hal tersebut, ya, sesuai dengan yang di flyer 10 yang datang pertama, tafadhol dibagikan, ya. Dibagikan atau nanti setelah pulang, setelah kerja selesai ini, ya. Karena hari ini kita belum masuk ke risalah tersebut. Hendaknya kita mengenal dulu penulisnya, ya. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mawaqifu mu'athirah min siratu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, ini ana bawakan dari makalah yang ringkas, ya. Keadaan atau tentang perjalanan hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dalam makalah tersebut telah dikatakan tentang pujian-pujian milik Allah, ya, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga ada syahadatain. Ini selalu ditulis oleh orang-orang yang menulis untuk dia melakukan hal ini, pujian kepada Allah, salawat salam kepada Nabi, kemudian persaksian dia terhadap hanya Allah saja yang disembah, dan juga persaksian dia terhadap Muhammad sebagai utusan Allah dan hamba Allah.
wa ba'd, dan setelah itu, ya. Ini merupakan ringkasan atau untayan min sirati alim, ya, dari sirah. Sirah itu perjalanan atau biografi dari seorang ulama besar, seorang imam dari kalangan umat ini. Seorang imam yang dia mendapatkan petunjuk dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia memperbaharui agama ini. Ya, bisa dikatakan dia adalah mujaddid pada waktunya, pembaharu. Ya, bukan artinya membuat yang baru dalam agama, bukan, melainkan pembaharu Islam di sini adalah menghidupkan kembali ilmu-ilmu, amalan-amalan yang murni, yang pada saat itu sudah dimatikan, sudah tidak diamalkan. Dan dia adalah pahlawan Islam dalam menumpas kesyirikan, dalam menumpas kebid'ahan, ya, sampai akar-akarnya. Beliau adalah seorang ulama dunia pada zamannya yang memiliki, ya, kecerdasan yang luar biasa. Belum ada yang menyamai dirinya dalam hal al-hifz, dalam hal hafalan, wal ilm, dalam ilmu, wal amal, juga dalam amalan. Innahu Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim ibn Majdin Abil Barakat Abdissalam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Kharani ibn Taimiyah. Beliau adalah Syekhul Islam Abul Abbas. Ini apanya? Kunyahnya, ya, Abul Abbas, bapaknya Abbas. Kunyah merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan Nabi kita mempunyai kunyah Abul Qasim. Abul Qasim karena ada putranya yang bernama Al-Qasim. Diri kita bila mana belum memilikinya, maka miliki nama kunyah tersebut. Sunnah yang mahjurah juga ini. Sunanun mahjurah, termasuk sunnah-sunnah yang terlupakan, yang kita harus memiliki dan terbiasa juga memanggil hal tersebut. Ya, ya Abul Qasim, Nabi pernah disebut seperti itu. Ya, karena menunjukkan kemuliaan juga. Ya, walaupun kita memiliki nama asli dan ada di KTP, tapi tak kalah orang, ya, memanggil ya Abah Hisam, Masya Allah. Ini ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang mempunyai ciri khas, ya, dan ini memuliakan seseorang tersebut, ya. Kalau belum punya anak, nggak apa-apa, cari nama kunyah yang antum inginkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nggak kawin, nggak menikah, tapi punya nama kunyah. Siapa namanya? Abu siapa? Nama kunyahnya Imam Nawawi Abu man? Abu Zakaria. Ya, bapaknya Zakaria, tapi nggak ada Zakarianya, dia nggak punya anak. Ya, umur 40 tahunan yang wafat dan belum sempat menikah. Ya, saking sibuknya dengan ilmu, wallahu alam. Abul Abbas, dan
namanya adalah Ahmad. Ya, nama Ibnu Taimiyah namanya Ahmad. Ya. Jadi nama kunyah itu ada Abul Abbas, ada yang belakangnya Ibnu apa gitu. Nah, ini laqab ya. Ibnu Taimiyah itu laqab. Namanya Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim. Putra dari Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin Abu Barakat Abdus Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim Al-Harani Ibn Taimiyah. Kisah dari laqabnya ini ya itu ada tentang kisahnya ini ya. Berkata Imam Zahabi rahimallahu taala, Haja Jaddu Ibn Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah ini melakukan haji. Walahu imra'ah hamilun, dia mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Ya, hamil bahasa kita juga, tapi asalnya bahasa Arab. Ini dari wazan fa'il, subjek pelaku. Hamala yahmilu, membawa. Hamil pembawa. Ya. Orang laki juga dikatakan hamil boleh, ya, kalau dia bawa apa gitu kan. Tapi itu enggak ma'ruf. Ya, enggak terkenal di Indonesia. Hamil itu ya berarti perempuan. Ya. Falamma kana bi Taima, tatkala dia berada di Taima, Madinatun bainal Madinati wat Tabuk, suatu kota yang berada di antara kota Madinah dengan Tabuk. Berarti di mana? Di Irak? Di Iran? Atau di Saudi? Antara Madinah dan Tabuk berarti di mana? Bukan di Cimahi ya. Iya, di Saudi Arabia. Taima namanya. Ra'a tiflah. Dia kakeknya itu melihat seorang anak perempuan. Qad kharajat min khaba, ya, dia keluar dari suatu tempat, ya. Tatkala kembali kakeknya Ibnu Taimiyah ini kemana? Ke Haran. Wajada imra'atahu qad wulidat bintan, ya, qad waladati bintan. Dia datang dan menemukan istrinya sudah melahirkan bintan, seorang anak perempuan. Falamma ra'aha, tatkala kakeknya itu melihat anak kecilnya itu, bayinya itu, seorang perempuan tadi, dia katakan, ya Taimiyah, ya Taimiyah. Ya ini anha tasbihu at-tiflah allati ra'aha bi Taima. Ya, dia melihat itu lantaran dia pernah melihat anak kecil di Taima, ya, di kota Taima tadi, anak perempuan, sehingga menyebutnya Taimah, ya Taimiyah, ya Taimiyah. Ya. Falukiba bidzalik, maka inilah laqab, ya, julukan buat Ahmad. Ya, Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah. Ya, itulah lantarannya disebut itu. Ya. Wa qala Ibnu Najjar rahimahullah taala, juga ada pendapat yang lain dari Ibnu Najjar, semoga Allah merahmatinya, ya, disebutkan kepada kami bahwasanya kakeknya Muhammad, ya, yang bernama Muhammad, ya, adalah ibunya disebut Taimiyah. Ya, ibunya Taimiyah disebut Taimiyah. Ya, maka itulah nisbahnya, ya. Ini ada di dalam kitab Tarikhul Islam karya Az-Zahabi. Naam. Kelahiran Ibnu Taimiyah. Kana mauludu Ibnu Taimiyah yaumul Isnin. Hari apa? Senin.
Asir Rabi'il Awal Biharan, tanggal ke-10 dari bulan Rabiul Awal di Haran. Ya. Tahun ihda wa sittina wa sitmi'ah. Berapa tuh? Ihda wa sitin 60. Situmi'ah 600. 661. Ya. Naam. 661. Dan pernah bersama keluarganya, ya, datang dan tinggal di Damaskus saat dia kecil. Ya, ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dari awal sampai akhir. Al-Bidayah awal, wan Nihayah akhir. Ini karya Ibnu Katsir rahimahullah taala yang menceritakan tentang, ya, sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Dari penciptaan Adam terus sampai ada kiamat, ya. Sampai kisah-kisahnya, ya, turunnya Isa, datangnya Dajjal dan seterusnya di antara kisah-kisah akhir zaman. Allahu a'lam. Naam. Itu dia adalah kelahiran Ibnu Taimiyah pada tahun berapa tadi? 661 Hijriah. Berarti tahun berapa Masehi itu? Jawab. Tinggal tambahin berapa? Hah? Ya, antum hitung. Kira-kira berapa itu? 661 Hijriah. Berarti sudah melewati 3 abad atau 3 kurun yang utama. Naam. 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran, negeri yang masyhur yang berada di antara Syam dan Irak. Bagaimana sih rupa fisik beliau? Ya. Kalau kita mau mengetahui rupa fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab Syamiliyah Muhammadiyah, ya. Kana abyadul basrah, dia itu adalah putih kulitnya. Dan dia memiliki perawakan yang tinggi sedang. Dadanya datar tegap. Ya. Sedikit beruban. Yang rambut dia menjulur sampai di atas daun telinga. Ya, menjulur gitu, segini, menjulur. Kurang lebih demikian, ya, sampai daun telinga. Matanya besar bagaikan lisan ketika berbicara. Suaranya emas, ya, suara emas berarti merdu. Fasih. Kemudian dia memiliki tadi suara emas yang fasih dan sangat cepat membaca. Padanya juga berhenti dalam hal keberanian, ya, syuja', ya, keberanian. Dan beliau adalah orang yang memaafkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikisahkan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, kana Ibn Taimiyah abyad, ya, aswada ra's, rambutnya hitam, ya, qalilu syaib, sedikit ubannya. Dan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, merupakan orang yang disegani karena beliau di samping banyak
musuh-musuhnya juga banyak muridnya. Ya, dan beliau orang yang memiliki pemaaf terhadap musuh-musuhnya. Ya. Beliau hafal Al-Quran pada usia sebelum baligh. Dan beliau terampil dalam ilmu syariat, dalam lughah, bahasa Arab, mantik dan lainnya. Dan dia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun tidak menikah, tidak pula memiliki wanita simpanan. Bukan karena tidak menyukai nikah, karena ini merupakan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai, ya, membenci sunnahku, bukan golongan aku. Ini bukan yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Namun beliau karena kesibukannya dengan ilmu, sama kurang lebih dengan kasusnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sibuk dengan ilmu, menulis, mengajar, berdakwah, berjihad, dan beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti, menelaah, ya, seakan-akan beliau itu nggak pernah kenyang, ya, seakan-akan beliau nggak pernah puas akan ilmu, ya, nggak pernah puas dalam menelaah, tidak bosan, dan beliau tidak capek dari menyibukkan diri beliau dengan penelitian ilmu. Dialah Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma ra'aituhu ila bi batni kitab, kata Imam Az-Zahabi. Tidaklah aku melihatnya kecuali dia sedang berada di antara tumpukan kitab. Selalu ada. Ya. Selalu ada bersama kitab di sisinya. Waqad bada'a talifu wa huwa ibn 17 sanah, dan dia mulai menyusun kitab bada'a pertama kalinya itu, bada'a ta'lif, pertama mengarang, ya, suatu kitab pada usia 17, berapa? 17 tahun. Lihat, ya, menghafal tatkala belum sampai usia balik. Ya, kita ini sudah tua ternyata, ya. Ya, gambaran biografi para ulama yang paling kita ingat Imam Syafi'i, ya, belum nyampe 7 tahun atau 7 tahun. Kita ambil ibrahnya agar anak cucu kita bisa seperti mereka. Kalau kita ada keinginan, ada, tapi terkadang malas, sudah tua. Jangan putus asa juga, ya. Mumpung masih bernyawa, mumpung Allah memberikan nafas kepada kita, berusaha untuk menghafal, ya. Jangan dari dulu kulhu mulu kulhu, kul a'udzu birakul kul semua, ya. Ya, cari yang lain, ya. Berusaha, ya. Surat-surat pilihan, ayat pilihan, ya. Nyicil, ya, 2 baris, 3 baris, 5 baris, ya. Yang penting dalam hidup ini ternyata punya pacuan untuk menghafal Quran, ya. Belum benar tajwidnya Ustadz, belajar banyak halaqah tajwid, ya. Kalau sudah benar bacaannya baru masuk ke tahfidz, ya. Jangan belum benar ngumpulin hafalannya banyak tapi pasti baca belepotan. Ibaratnya kalau makan banyak ininya gitu, ya, kemana-mana pastanya, ya. Jadi thariqah untuk menghafal Quran perbaiki dulu
tajwid atau tahsinnya dulu. Kalau sudah bagus, sudah layak untuk tahfiz, baru pindah ke halaqat tahfiz. Ya, demikian. Jangan banyak hafalan ternyata enggak benar tajwidnya. Naam. Tadi sampai usia beliau 17 tahun baru memulai menyusun kitab. Ya. Sepanjang masa beliau adalah termasuk ya, adalah yang sering ya dan banyak tulisannya. Fala ya'lam fil islami, ya, maka tidak diketahui, ya, tidak pernah didapati dalam Islam ini, dalam sejarah Islam ada orang yang menulis karya ilmiah seperti beliau yang telah menulisnya. Ya. Dan di perkiraan tulisan dia itu sampai bi khamsi mi'ah. Khamsu mi'ah. Berapa? Mi'ah itu 100, ya. 200, mi'atain, mi'atan, 200. 300, salasu mi'ah, arba'u mi'ah, khamsu mi'ah. Khamsu mi'ah, 500 jilid. Ya. 500 jilid dengan wabi arba'ati alaf, 4.000 buku tulis, kuras au aksar atau lebih. 500 jilid. Sampai mana tuh kalau bikin lemarinya tuh? Berapa meter tuh? Ya. Antum jangan pelit mentang-mentang udah punya gadget, semua numpuk kayak di gadget. Beli buku, ya, jangan ngarepin yang majanan aja, cari yang gratis terus. Beli, jangan pelit. Ya, seorang penuntut ilmu itu dia rakus untuk beli kitab, ya. Apalagi yang dikaji, jangan pelit, beli. Ya, punya perpustakaan sendiri, ya, beli. Ustaz, Muhammad beli bala-bala, Ustaz. Beli makanan aja susah katanya. Ya, itu antum atur. Ya, antum beli buku tulis di kajian, ya. Ya dulu memang nggak ada kan, susah nulisnya. Tapi kita seenggaknya mencontoh. Jadi jangan cuma jiping, bukan orang Cina nih. Ini mah cuma singkatan, ngaji kuping. Ngaji cuma jadiin kuping aja. Tapi pena, buku tulis atau kitab ulamanya dipegang, cari mufrodat yang nggak ngerti dilingkari, tanya atau cari apa, begitu. Harus punya kemajuan, ya. Kalau dalam taklim itu, ya, jangan ala kadarnya taklim itu cuma duduk aja, jangan. Kalau masih berfungsi tangan, masih berfungsi telinga, ya nggak budek, laksanakan, ya. Mumpung masih diberkahi sama Allah ini hidup kita. Tangan kita nih buat apa nantinya? Buat nulis, ya, buat nulis ilmu. Begitu. Jadi harus ada kemajuan dalam majelis ilmu itu. Mencontoh para ulama, para thalibul ilmu zaman dulu. Begitu gigih untuk mencatat ilmu. Ya. Tahib. Ya. Jadi jangan cuman ngandelin gadget, ya, pada zaman sekarang ini, tapi punya kitab juga, ya, kitab ulama. Naam. Waqad balagha ma yaktubuhu fil yawm wal lailah arba'a qararis, ya. Sampai dikatakan tulisan yang beliau hasilkan pada setiap harinya mencapai 4 buku. Wa kadat yaktubu mu'alifatahu min hifzihi, dan dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulisnya dengan hafalannya, ya, masya Allah, ya. Kita mah latihan doang, baru satu mufradat dilihat bisa nulis. Giliran ditutup apa nih, lupa tadi tulisan kitab gimana ya, gitu. Ya begitu tariqahnya, ya, pelan-pelan. Yang penting proses, dan proses itu pasti dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah menugaskan malaikatnya, ya.
Bukan sambilan cari ilmu agama itu. Justru ini adalah prioritas. Wah, Ustaz berat nih kajiannya, gitu kan. Segenap males cari yang ada ketawa-tawa aja katanya. Yang banyak lawakannya gitu kan. Nah, orang seneng kali gitu. Ya mungkin ada di sebagian tempat begitu. Tapi harus punya kemajuan. Ya. Demikian. Harus ada peningkatan. Jangan gaji aja mau ningkat, tapi ilmu agama nggak mau ditingkatkan. Torikohnya, metodenya. Ya. Taib. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Lihat. Ya. Beliau hasilkan setiap harinya mencapai 4 buku. Wa kana dza qalamin sari' al-kitabah. Ya. Dan beliau di dalam menulis buku-bukunya selalu mengambil tadi dari hafalan beliau, dan dirinya sangat mahir dalam masalah menulis sari', ya, sari'ul kitabah, sangat cepat menulisnya dalam menyusun. Sehingga ya, hasil tulisan beliau disamakan hampir sama dengan kilatan cahaya mesin. Hasil karya beliau sangat sempurna dengan dibarengi hujjah dan dalil yang kuat, bagus dalam penulisan serta susunan tata letak bahasanya. Itulah keahlian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam menghasilkan karya ilmiah. Wa syar'a bit tadris. Beliau ya memulai mengajar wa huwa fil hadiyati wal isrin min umrih ba'da wafati abih. Hadiyah wal isrin berapa? Isrun 20, hadi 1, al hadiyah wal isrin 21. Mulai mengajar, ya, setelah ayahnya wafat, ya, karena sebelum dia mengajar itu ayahnya adalah pengajarnya, ya. Wa ama darasa tafsir faqad bada'a bihi wa rihi 30 sannah wa umruhu 30 sannah. Adapun dia belajar tafsir, dia memulai padanya usia 30 tahun. Ya, pada usia 30 tahun beliau ya melanjutkan untuk belajar, ya, belajar dan mengajar tafsir pada usia 30 tahun. Pelajaran tafsirnya pada usia 30 tahun beliau mulai. Wastamiru muddah sinin mutatawilah, dan terus berlanjut sampai waktu yang mutatawilah, sampai waktu yang lama. Dan sungguh terkumpul pada dirinya itu adalah imamah, kepemimpinan dalam masalah ilmu tafsir, ya, fi at-tafsir wa ulumul Qur'anil Karim, dan ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an, di mana beliau sangatlah menekuni dan menyukainya secara totalitas sampai dirinya betul-betul menguasai ilmu-ilmu tadi, sehingga beliau meninggalkan, ya, meninggalkan jauh kepada yang lain-lainnya, ulama-ulama lainnya, ya, meninggalkan jauh sampai, ya, secara itunya sudah lebih maju. Lihat, ya, dia mengungguli ulama-ulama lain. Ya, antum saling berkompetensi, ya, mengungguli. Wah, dia udah bisa baca Qur'annya bagus nih, dia hafal Qur'annya sudah alhamdulillah, qul huwallahu ahad lewat. Ya,
Udah lewat alhamdulillah terus. Ya. Anaknya yang TK, wah udah nyampe anaba nih. Wah, dilewati. Terus saling berkompetensi dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Wah, dia ngajinya udah pegang kitab, Masya Allah. Ya. Gak apa-apa, terjemahan dulu gak apa-apa. Ya. Sudah ada. Itulah ngaji harus serius. Ya. Dan jangan kapok. Wah, disitu mengajinya tegang. Wah. Ya, saya bimbas kalau ngasih taklim tuh lurus aja tuh. Ya. Gak ada ketawa-tawanya pisan itu kan. Lurus aja, lempeng aja. Wah, kaku ustadznya gitu kan. Ilmu. Ya, jangan dibecandai terus ilmu. Taib ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi selalu mengungguli ulama-ulama lain ya untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut. Syekhul Islam ya sangat menguasainya. Dikisahkan beliau rahimallahu taala memiliki kitab tafsir yang sangat panjang yang berisikan sesuatu yang membuatnya takjub. Ya, dan ini belum pernah ada sebelumnya yang menyamainya. Wa kana masyhuran bi quwwati hifdzih, dan dia sangat terkenal dalam kekuatan hafalannya. Ya. Sangat kuat, ya. Setiap perkara yang pernah dihafalnya maka sangat jarang dirinya lupa, ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, sangat kokoh. Kana al-Hafiz al-Mazi adalah al-Hafiz al-Mizi ya, al-Mizi ini. Bukan al-Mazi, al-Mizi yubalighu fi ta'zimi syekh ya. Sangat mengagungkan ya, menyampaikan kepada gurunya ini ya dengan wasana, dengan pujian padanya. Hatta kana yaqul ya, sampai Al-Hafiz Al-Fizi ini mengatakan belum pernah terlihat ya, lam yara mithlaha mundzu arba'mi'ah sanah. Belum pernah terlihat ulama yang semisal dengannya sejak arba'mi'ah, sejak 400 tahun yang lalu. Jadi sangat-sangat menakjubkan. Orang-orang melihat beliau itu baik murid maupun lawannya sangat menakjubkan kalau Syekhul Islam Taimiyah ya memberikan ilmu ya terhadap apa yang ada pada diri beliau, yaitu tentang quwwatul hifz, kekuatan hafalannya. Naam. Taib. Kehidupan beliau dijalani sehari-harinya dipenuhi dengan apa? Fi hayatihil jadah, kesungguh-sungguhan. Ya. Jadi sungguh mereka itu sangat bersungguh-sungguh terhadap ilmu. Ya. Giat dan terus giat. Ya. Yang tidak pernah diketahui menyibukkan diri untuk dia melakukan bersenda gurau. Ya. Apalagi sampai melakukan akhlak yang tercela. Ya, sampai beliau menggunjing atau namimah, ghibah, beliau hindari. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya. Dan tidaklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya belum pernah ada penukilan yang menceritakan dirinya itu terjatuh dalam permasalahan buruk. Ya, majelisnya dipenuhi dengan hikmah, dengan kebaikan, dan tidak mungkin berani orang yang senang menggunjing untuk melakukannya di majelis beliau. Ya. Jadi dikit-dikit tahzir. Ya, dikit-dikit ngomongin orang. Enggak ada di majelis tersebut. Duduknya juga tegak, ya, nggak nyantai-nyantai.
Anda ingat kalau di majelisnya Ustazuna Ustaz Abdul Hakim Ibn Amir Abdad Hafizul Ta'ala, saat Anda masih tinggal daerah di Jakarta sana, ya masih ada sekarang, setiap Sabtu itu kajian. Beliau melihat yang melonjor dikit, beliau tunjuk, langsung tegak. Ada yang gini dikit, gimana ditunjuk doang, langsung tegak. Saking ta'zim dengan majelis ilmu, pengagungan terhadap majelis ilmu, nggak nyantai-nyantai. Ya, makanya banyak yang nahan-nahan itu udah pada sebutan. Kalau gitu apa yang lakukan? Udah izin keluar, ya, melonjor dikit nggak boleh. Kalau ketahuan langsung ditunjuk. Kalau nggak ketahuan aman. Ya, masya Allah. Jadi nggak ada yang berisik. Walaupun di luar banyak yang dagang, pedagang itu sampai dinasihati agar nggak berdagang saat majelis. Masuk semua pedagang juga ikut majelis. Ditutup itu perdagangan-dagangan. Ya. Naam, ya, pada saat itu dagangnya banyak, buku-buku, majalah-majalah Islam. Ya, mungkin masih ada sekarang ini. Ana pun rindu untuk menghadiri majelisnya lagi. Suatu saat ke sana lagi mungkin ya. Setiap Sabtu kalau nggak salah. Naam. Ya. Jadi nggak ada yang berani menggunjing, ya, berlaku hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sendagurau nggak ada di majelis beliau, di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Wa kana rahimallahu zahidan fid dunya ghairu mubalin biha. Adalah beliau sangat zuhud terhadap dunia, ya, akan tetapi tidak sampai berlebihan. Dan dirinya biasa mendapatkan harta pada tiap tahunnya yang sangat banyak. Beliau menginfakkan seluruhnya mencapai sampai 2000 dirham lebih. Ya, dari tangannya tidak menyentuh 1 dirham pun, tidak mengambil walau hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau biasa mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, menunaikan hak-hak orang yang lain, dan sangat baik terhadap orang lain, sehingga dirinya dicintai oleh semua kalangan, baik ulama, orang soleh, tentara, sampai penguasa, ya, sampai para saudagar dan pembesar, serta semua lapisan-lapisan masyarakat, ya, disebabkan kontribusi besar yang bermanfaat pada mereka siang maupun malam, ya, dengan tulisan, dengan karya-karya beliau, ya, seluruhnya untuk Islam. Maka la syakka, tidak ada keraguan lagi, beliau mendapat julukan Syekhul Islam. Naam. Ayohal ikhwah, kita perhatikan, dan ini termasuk adab dalam kita menuntut ilmu. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala, wa hadha yufidu ad-dars al-ati wa huwa adamu ijtima' didudain. Ini adalah manfaat pelajaran hari ini, ya. Berikut ini adalah kita bisa petik manfaat dalam pelajaran, yaitu ketiadaan terkumpulnya 2 yang berlawanan. Ada mujtima' abdidudain, ketiadaan terkumpulnya 2 yang berlawanan. Apa itu? Hubul kitabi wa hubul hanil gina fi qalbi abdi laisa yajtami'ani. Hubul kitab, cinta terhadap kitab. Boleh kita artikan Al-Quran atau hadis, ya, Alkitab, Al-Quran secara khusus. Wa hubul hani, dan senang atau cinta kepada nyanyian. Hanil gina, ya, tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba fi qalbi abdin,
laisa yajtami'ani, tidak mungkin keduanya terkumpul. Senang sama ilmu, senang sama Al-Quran, tapi senang juga sama pop, rock, orkes, dangdut, jazz, dan segala macam jenisnya. Itu tidak akan terkumpul dalam hati manusia yang ingin meraih ilmu. Ya. Gak akan terkumpul. Maka harus satu saja. Mana yang hak? Ya Alkitab. Ya. Bosan Ustaz Al-Quran mulu. Ya. Berarti ada penyakit dalam hati kita. Kalau hati bersih itu, kita gak akan pernah puas terhadap Al-Quran, baik bacanya, tadaburnya. Ya. Maka tidak akan terkumpul. Kalau ada kesukaan, saya cinta Al-Quran, tapi saya juga cinta musik, ini tidak akan terkumpul dalam hati manusia. Ya. Mana kemarin ada jamaah yang habis Jumatan datang nggak tuh orangnya? Nggak ada ya. Antum tugasnya ntar ya. Mungkin kalau ketemu datang. Kemarin habis khutbah Jumat mau bahas tentang tazkiyatun nafs ya, kalau nggak salah, tentang kaidah-kaidahnya. 5 kaidah disebutkan. Setelah sholat nyamperin tuh orang, punten Ustaz, ya maaf gitu kan, diganggu. Ini doanya apa tadi untuk hatinya supaya tenang ya, supaya diberikan pensucian jiwa. Saya tulisin kan, Bapak bisa bahasa Arab? Ya dikit. Saya tulisin Arabnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum min zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya, saya tulis juga Latinnya, saya tulis artinya juga. Saya nggak bisa tidur Ustadz malam-malam. Kenapa? Ini dulu saya suka musik katanya. Bisa tidur tuh janji. Bisa tidur tuh kalau ada janjian. Muskilah, musibah, wa ya'udzubillah. Harus setan yang nidurin dia. Wa ya'udzubillah. Ya. Tuh dia. Saya ini ahli akupunktur ya, malah dia ahli akupunktur. Ya, cuman akhirnya pusing palanya, nggak bisa tidur kalau malam, susah. Udah saya bilang, Bapak tenang aja, ini bacakan ini. Tapi kata dia, saya sudah nggak suka musik. Tapi karena dulunya begitu, saya sering terbawa katanya. Jadi akibat apa? Kebiasaan. Ya, dulunya suka gitu, main musik juga. Dia ahli akupunktur, ya ahli kesehatan, kok masih ada sakit, berarti hatinya sakit. Ya, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani itu insya Allah mudah banyak. Tapi penyakit hati, ya, itu sulit. Dan hanya Al-Quran sebagai syifaanya. Ya, banyak baca Al-Quran. Makanya saya sarankan, ya, coba ikut aja majelis. Mudah-mudahan di situ ada obatnya, ya, ada jalan keluarnya. Insya Allah dia mengiyakan. Tapi hari ini belum ada ya. Padahal Allah mungkin nanti kita samperin atau siapa di antara kita. Ya, karena siapa yang mengajak kebaikan, falahu ajr, ya, maka baginya ada kebaikan, ada pahala. Fahubul ilm wa isgal qalb wal badan bil mal wa jam'uhu. Maka kecintaan terhadap ilmu, lalu dia menyibukkan hati dan anggota badannya demi harta, mengumpulkan serta memperbanyak, maka tidak mungkin terkumpul dalam hati seseorang. Ya. Wah, kerja nyari harta nggak dapat nggak banyak gitu kan. Nyari ilmu juga karena masih bimbang dia, pilih yang mana gitu kan. Ya, maka inilah kecintaan terhadap ilmu, ya. Kemudian ada hati yang menyibukkannya dari anggota badan demi harta, ya, mengumpulkan serta memperbanyak, maka tidak mungkin terkumpul dalam hati seseorang. Ya. Sehingga, ya, setiap kali ada porsi, ya, ada, ya, bagian-bagian serta usaha dan waktu yang engkau luangkan itu melebihi dari yang lainnya, maka akan hilang yang satunya. Ya,
cukuplah ya. Ya, hal ini membuat kita menangis ya. Hari ini banyak orang yang sibuk dengan dunianya terlalu berlebihan. Ya. Ada perkataan apa? Ya, jangan ya kan dunia terus, jangan lupakan akhirat. Padahal ingat akhirat ya, lupakan dunia, dunia mah ditinggal itu. Ya. Jadi harus lebih mengutamakan akhirat. Ya. Insya Allah dunia akan ngiring. Ya. Naam. Taib. Hada huwa. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan kisah-kisah hidupnya adalah beliau kebanyakan di penjara. Ya. Beliau rahimahullah taala hidupnya ya dan kematiannya ya karena terpenjara oleh pemerintah pada saat itu. Taib. Kita akhiri ya dengan apa yang telah dikisahkan oleh sebagian para ulama ya. Dan murid-murid beliau banyak ya. Di antaranya adalah yang paling masyhur Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ya. Dan beliau Ibnu Taimiyah ini adalah yang memiliki tawasud ya, pertengahan sikapnya. Ya, walaupun ayahnya kakeknya itu adalah bermazhab Hambali. Dan Ibnu Taimiyah sering dinisbatkan dengan mazhab Hambali. Ya, padahal beliau menasihatkan merupakan orang yang tawasud ya, orang yang pertengahan. Ya, dan beliau memberikan nasihat agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mungkin di akhir kajian kita ini ya kita lihat kejadian yang beliau rahimallahu taala ya mengalami kematiannya ya. Ibnu Taimiyah yang beliau rahimallahu taala banyak sekali, dan yang paling terkenal daripada mana itunya karyanya Majmu' Fatawa, dikumpulkan fatwanya mereka, fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan terus menjadi rujukan ya. Ada kisah menarik ya dari muridnya. Katanya Ibnu Qayyim mengkisahkan, aku pernah datang untuk melakukan sholat subuh bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala setelah selesai beliau duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga mendekati pertengahan siang. Setelah itu beliau berpaling kepadaku sambil berkata, inilah makananku, inilah sarapanku. Ya, kalaulah sekiranya aku tidak memberi makanan ini pada tubuhku, maka aku akan jatuh lemas. Atau ucapan yang mirip dengan ini ya. Beliau juga pernah berkata padaku, aku tidak pernah meninggalkan untuk berzikir kecuali hanya sekedar menghilangkan kepenatan dan istirahat sejenak untuk siap-siap melakukan zikir yang lainnya atau ucapan yang semakna dengan ini. Dalam artian pada subuh, zikir pagi, itu sampai siang itu makanannya itu merasa kuat ya. Ya, coba praktekin sama kita. Ya, ternyata hati ini butuh makanan seperti itu. Kalau banyak menu yang kita lahap dari zikir wirid-wirid yang Nabi contohkan, insya Allah kenyang. Dan ulama telah membuktikannya. Ya, paling kalau kita apa? Wah lapar nih ya. Perutnya paling sarapan apa nih? Ya. Coba ada bala-bala gak? Ya,
coba kita belajar ya, praktekkan ini dari subuh ya. Zikir pagi kan banyak tuh, itu aja tuh ragam macam redaksinya kan, dari yang Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dari yang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, belum lagi sayyidul istighfarnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, belum lagi yang raditu billahi robba wa bil islami dina, belum lagi yang Allahumma afini fi badani, Allahumma afini sam'i ya, belum lagi yang apa, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard ya, belum lagi yang apa lagi ya, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim yang sampai 100 kali ya, 10 atau 100 kali ya. Coba ya kita praktekkan ya. Kalau Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa yang dinukil oleh muridnya itu, beliau merasa kenyang. Kalau nggak makan itu lemes. Ya, sok mangga kita buktikan ya, kita praktekkan ilmu wal amal. Taib, ayyuhal ikhwah azani Allah wa ayakum. Ya. Dan hampir menyelesaikan ya, tatkala itu ada ke-81-nya, tatkala beliau ini ya masih berada dalam penjara yang namanya penjara Qal'ah, pada saat malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Sebelumnya beliau sakit demam selama 17 hari. Lihat, ada sakitnya juga beliau ya. Namanya manusia. Dan berbahagialah orang-orang yang sakit ya, karena pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, jangan ngeluh kalau sakit, tapi malah bahagia. Ya, ada orang senang, saya dong dalam hidup sehat terus, gak pernah sakit. Kadang-kadang diuji seperti itu. Ya, dan kematian juga nggak datang kepada orang yang sakit saja. Orang sehat yang nge-gym tiap pekan juga, kalau matinya datang ajalnya datang mati. Yang sakit lama nggak pernah mati juga, belum mati maksudnya lama. Beda kan? Kematian mah nggak kenal sehat, nggak kenal sakit, ya nggak kenal kecil, nggak kenal gede, dewasa, ya nggak kenal muda, nggak kenal tua, ya kematian akan selalu datang dan kita persiapkan hal tersebut, ya dan itu termasuk apa, untuk mentazkiyah nafs kita, untuk mensucikan jiwa adalah memperbanyak mengingat kematian. Dan Nabi yang menyuruh ya, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. 6. Ya, tatkala beliau sakit selama 17 hari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau meninggal tepat pada waktu 1/3 malam terakhir. Setelah tersebar berita kematiannya, maka berkumpul di penjara Qal'ah manusia yang sangat banyak dari kalangan ya teman, murid-murid beliau, sambil menangisi dan serta memujinya. Saudaranya yang bernama Zainuddin Abdurrahman mengabarkan pada mereka bahwa dirinya bersama beliau semenjak dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Mereka berdua telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali. Dalam majelis yang ada di penjara itu, ya banyak orang-orang yang terpenjara itu menjadi muridnya. Ya. Dan hampir menyelesaikan yang ke-81-nya, akan tetapi ya tadi sebanyak 80 kali, hampir sampai mengkhatamkan ke-81 kalinya. Akan tetapi ketika sampai pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi ya dalam surat Al-Qamar, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Ya, beliau menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Ya, beliau membaca surat Al-Qamar
ayat 54 sampai 55. Innal muttaqina fi jannat, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam taman-taman. Jannat jamak dari jannah, dalam surga-surga. Wan nahar, dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqi inda maliki muqtadir, ya, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Ya, lihat sampai ayat tersebut, ya, ini namanya apa? Husnul khotimah, ya. Ya. Penghujung kebaikan, ya, pengakhiran yang baik. Kita pun berharap husnul khotimah, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka berkumpullah semua manusia pada saat itu, ya, mengikuti sholat jenazah. Bukan sedikit manusianya, lautan. Ya, antum pernah lihat di video, ya, di YouTube saat pemakaman Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu lautan manusia. Ya, sampai susah itu nih apa, jenazahnya itu diiringi terus apa, dioper terus sampai itu berdesak-desakan untuk mengiringi kematiannya. Ya. Gambarannya seperti itu, lautan manusia mengiringi kematian. Ya. Kita pun ingin seperti itu. Ya, bila mana kita istiqomah dalam majelis ilmu kita. Ya, di antara kita ada yang sakit, ada kabar, kita kunjungi. Ya. Di antara kita yang mati duluan, ya kita doakan, kita sholati. Siapa saja di antara kita, ya, siapa saja di antara saudara-saudara kita yang senang dengan majelis ilmu. Ya, itulah wafatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang diperkirakan dari kalangan laki-lakinya 60.000 orang, atau lebih sampai 200.000 orang. Dari kalangan wanitanya 15.000 orang. Dan ini mengingatkan kita pada ucapannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang mengatakan kepada ahli bid'ah, perjanjian kami bersama kalian adalah ketika sholat jenazah. Ya, artinya ahlu sunnah dan ahli bid'ah terlihat pada sholat jenazah, pada pemakamannya. Siapa yang mengikutinya, kita tahu kelak. Siapa yang mencintainya, kita tahu kelak. Di saat seseorang tersebut wafat. Naam. Taib, ya. Akhirnya inilah pujian-pujian para ulama kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang juga dikisahkan banyak mimpi orang soleh yang mengabarkan kebaikan untuknya. Ya, lalu dilaksanakan pula pada sebagian besar negeri kaum muslimin untuk sholat gaib, baik negeri yang berdekatan maupun yang jauh sampai di negeri Yaman dan Cina. Ya, ya, dikisahkan juga, ya, terlewat Ibnu Taimiyah itu dalam masa hidupnya itu negerinya itu sedang ada penjajahan kaum Tartar, bangsa Tartar, Mongol. Ya. Makanya ada kisah tatkala ada pasukan Tartar yang mabuk itu dibiarkan, ya, jangan dibunuh, biarkan saja. Itu nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa menyerang. Ya. Bahkan dulu di gerobaknya itu banyak buku, kitab-kitabnya mau dipindahkan, ya, ada pasukan Tartar yang mengejar, itu berdoa, akhirnya lewat, ya, berdoa kepada Allah, akhirnya tidak dikejar, akhirnya tidak dibunuh. Ya. Naam. Inilah akhirnya kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, salawat salam
Ya, semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ya, dan kita doakan semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersama keluarganya. Ya. Karenanya kita hanya sedikit, ya, untuk mengambil ilmu-ilmunya yang sangat banyak. Jangan sampai kutaib yang tipis ini disangka berat, ya. Dihasilkan dengan sekali duduk pada asar sudah selesai. Ya. Pelan-pelan, ya, belajar ilmu itu pelan-pelan. Dan ini bukan termasuk berat ya insyaallah taala. Ya, mungkin ada yang paling ringan lagi usul salah saya. Mudah-mudahan itu sudah banyak yang menghadiri majelis kitab usul salasa, ya, risalah usul salasa atau salah satu usul, ya. Naam, wallahu taala, Allahu taala alam. Mungkin ini saja ya biografi ringkas ya, padahal banyak sekali kisah-kisah menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, mudah-mudahan ini cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ada mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin kalau bisa dijawab kita jawab.